Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang tools, yang dimana tools ini adalah bagian terpenting ya di dalam Adobe Illustrator. Jadi hari ini kita bahas tentang Adobe Illustrator. Nah, yang dimana nanti kalian di komputer itu memilih shortcut aplikasinya. Ini yang ini ya, Adobe Illustrator ya. Jadi bisa juga tampilannya di desktop atau di monitor, atau bisa juga di program seperti ini. Nah, nanti setelah diklik tunggu beberapa saat. Untuk awal mula tampilan Adobe Illustrator seperti ini. Nah, untuk tampilannya di sini ada namanya create new. Ini biar saya perbesar dulu. Oke. Yang pertama adalah create new di sini ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuka lembar kerja baru. Seperti itu. Jadi untuk mau kita pertama kali mendesain, kita bisa memilih create new atau membuat baru gitu. Terus kalau open, ini membuka project kita yang sebelumnya, seperti itu. Jadi project kita buka desain yang sebelumnya. Di sini kita bisa bukanya di open gitu. Terus bisa juga melalui di sini menu file ya. Di atas ini, di atas kita bisa pakai yang file. Terus yang ini file, pilih new. Ini sama aja dengan yang create new, seperti itu. Nah, ini kita pilih yang create new aja. Nah, jadi ada dua opsi ya. Bisa lewat sini, file new, atau shortcutnya Ctrl N di keyboard, atau juga pilih create new gitu. Ini sama aja, jadi dua ini sama aja, tinggal pilih salah satu aja ya. Pilih yang dari file atau yang dari create new. Ini saya coba yang dari create new ya. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini. Nah, kalau untuk yang region, di sini ada yang ukurannya A4, ada yang letter, dan ada untuk web. Nah, untuk ukuran web. Nah, kalau kita pilih yang region, nanti tinggal pilih aja. Ini bisa tergantung kebutuhan kanvas kita gitu kan. Layar kita mau ukurannya berapa, kita pilih di sini. Terus kalau untuk save juga untuk ukurannya juga ada ya, jadi berbeda. Terus untuk mobile juga, terus untuk web, untuk print, film, juga gambar dan ilustrasi gitu. Ini yang mobile kita khusus untuk ukuran handphone ya. Terus kalau untuk web, ini ukurannya juga web, seperti itu. Terus kalau untuk print ini juga bisa, ada banyak ukuran. Kalau print ada letter, ada A4 dan sampai B5 di sini. Tergantung kebutuhan kita juga. Terus kalau untuk film juga video juga, ini tergantung kebutuhan kita. Tapi biasanya kita makainya yang print, yang biasa untuk dicetak. Nah, di sini ya, di preset detail ini bisa kita rubah nama project kita. Jadi contohnya latihan 1 misalnya. Terus untuk ukuran ini bisa kita rubah dari pixel sampai ke meter. Jadi untuk memudahkan kita, biasanya saya pilih untuk
yang sentimeter. Kenapa? Karena bisa memudahkan kita dalam ukuran seperti itu. Biasanya kan kita makainya senti ya, gitu. Nah di sini ada untuk ukurannya. Kalau yang letter itu 21,59, terus yang height ini 27,94 gitu. Nah, ini juga bisa dirubah tergantung dengan ukuran yang kita mau gitu. Terus lagi ada yang ukuran A4. Nah, di sini masih satuannya masih mili, jadi ini bisa kita rubah jadi senti gitu. Untuk ini berlaku ke ukuran semua ukuran yang di sini ya, gitu. Terus kalau untuk di sini orientasinya ini adalah yang potret nih. Terus kalau ini yang namanya landscape gitu. Terus kalau ini untuk artboard ini banyaknya kanvas yang mau kita tampilkan di sini di aplikasinya. Tapi misalnya kalau kalian bingung ya biar aja satu gitu kan. Terus untuk di sini untuk color mode-nya, mode warnanya kita pakai CMYK atau RGB. Nah, biasanya untuk yang baru mulai mendesain ini biasanya ya udah CMYK aja gitu. Terus kalau untuk ini apa kualitas ini ada yang tinggi, yang sedang gitu kan, atau yang rendah. Tapi misalnya kalau komputer kalian atau laptop kalian kentang, ya biasanya ya pakai aja yang medium ataupun yang rendah gitu, yang 72 atau yang 150 gitu. Tapi kalau misalnya kalau kalian mau kualitasnya bagus, pilih yang 300 gitu. Di sini saya pakai yang 72 aja. Nah, kalau sudah langsung pilih create. Nah, kelemahan kita pakai 72 nanti ini ketajaman dari gambar yang kita ekspor atau gambar yang mau kita tampilkan itu rendah gitu loh. Jadi nanti bisa kalian pilih medium atau yang rendah yang 72 gitu. Nah, ini udah setelah kita create tadi kan. Nah, ini kita lanjut ke kanvasnya. Ini kita tunggu beberapa saat ya. Ada sedikit gangguan sih sebenarnya di komputernya. Nah, yang bakal kita bahas nanti di sini adalah tentang toolbox gitu. Toolbox itu nanti ada di sebelah kiri aplikasinya. Nanti tinggal kita bahas satu persatu aja tentang toolsnya gitu. Nah, di video ini bakal kita bahas tentang toolsnya ya. Nah, untuk toolsnya itu yang ada di sebelah kiri, yang ini. Yang ini yang mau kita bahas, yang sebelah kiri, yang panjang ini kan. Gitu. Oke, yang pertama bakal kita bahas adalah selection tool. Nah, yang namanya selection tool itu yang pertama ya, yang ini ya. Ini namanya selection tool. Ini fungsinya sama seperti kursor biasa, tapi bisa menseleksi objek gitu. Contoh di sini saya buat gini ya, persegi ya. Nah, ini di sini saya buat persegi. Nah, kalau kita pilih selection tool yang ini, nah kita bisa menseleksi objek. Ini objeknya kita klik. Nah, ini bisa kita pindah kanan kiri tergantung kehendak kita untuk yang selection tool. Nah, yang kedua adalah direct selection tool. Nah, untuk direct selection tool ini sama dengan selection tool, tapi kalau direct selection tool ini ada perbedaan. Nah, untuk perbedaannya ini sebenarnya hampir sama dengan selection tool, namun direct selection tool ini memiliki fungsi yang spesifik gitu, yang lebih khusus lagi, seperti menseleksi objek dan dapat menggeser sudut poin yang ada di objek. Contoh,
Di sini kita pilih direct selection tool. Ini kan udah ada objek yang baru kita buat tadi. Terus di sini kalau yang selection tool hanya seleksi objek aja kan gitu, pindah, geser ke kanan juga ke kiri. Tapi misalnya kalau yang direct selection tool ini lebih spesifik lagi. Jadi contoh di sini mau kita buat oval seperti itu objek yang tadi, atau kita mau seleksi objeknya aja, saya pilih salah satu atau dua deh gitu kan bisa, atau lebih dari 2, 3 gitu bisa. Jadi kalau 4 kita seleksi, dia bakalan jadi oval seperti ini. Nah ini oval. Nah kalau misalnya kalau satu ya ini kita drag dari atas ini ya, ini kita drag. Nah jadi yang terpilih hanya satu sudut aja. Jadi di sini bakal kita buat tumpul seperti ini bisa gitu. Terus kalau kita mau dua sudut ya kita drag aja di sini, drag. Nah jadi seperti ini gitu. Atau juga pilih tadi kan ini di drag ya. Nah kalau diklik gimana ya, klik ya bisa di sini diklik, terus tekan shift di keyboard ya, tekan shift di keyboard lalu pilih ini tuh 2, pilih lagi yang ini juga bisa gitu. Jadi 3 seperti itu. Nah di dalam direct selection tool di sini ada namanya group selection tool. Nah kalau untuk group selection tool ini fungsinya untuk menambahkan seleksi seperti itu, tapi ini jarang banget dipakai. Tapi ini bakal kita lanjut aja ya. Nah kita lanjutnya ke pen tool. Nah pen tool ini fungsinya sama, tapi sama dengan selection tool, tapi di sini untuk pen toolnya bisa membuat sebuah objek dari satu garis. Nah pen tool ini memiliki fungsi untuk membuat objek dengan menghubungkan garis-garis yang terdiri dari titik. Nah titik ini disebut dengan poin gitu. Kamu terus kita dapat bebas membentuk objek dengan tool ini. Selain itu pada penggunaannya garis-garis tersebut dapat kamu hubungkan ke titik awal sehingga terbentuk objek atau dibiarkan terbuka. Jadi contoh untuk pen tool, klik dari sini, ini kan poin ya, kita sebut dengan poin. Jadi satu titik ke titik yang lain seperti ini. Nah, atau dengan yang terbuka dia seperti ini. Nah, untuk menghilangkan garis yang ikut gitu kan, biasanya ini bingung nih kalau garis yang ikut itu gimana. Kalau garis yang ikut ya kita tekan enter aja di keyboard, tekan enter, nanti dia akan hilang gitu. Itu ya. Nah terus lagi kalau pen tool bisa juga untuk buat garis lengkung bisa. Jadi contohnya seperti ini. Nah kita pilih satu poin yang kita mau buat lengkungan gitu, terus kita tarik, kita klik, terus kita drag, klik, seret. Nah seperti ini, klik, seret, klik, seret, drag gitu. Oke. Terus lagi ada namanya rectangle atau shortcutnya di keyboard itu M. Nah rectangle ini fungsinya untuk membuat persegi gitu. Kalau kita klik 2 kali, nah nanti muncul nih seperti ini ya. Untuk rectangle-nya, untuk ukurannya bisa kita bisa kita rubah. Nah gitu. Terus di dalam rectangle ini ada nih banyak. Jadi contohnya ada
Elips ini fungsinya untuk membuat sebuah lingkaran. Nah, untuk memunculkan ini, di sini kita nggak bisa klik kiri, jadi kita harus klik kanan di keyboard. Klik kanan di keyboard sekali nanti muncul gitu. Nah, pilih elips sama gitu. Nah, untuk membuat lingkaran atau persegi yang presisi itu tekan shift di keyboard. Nah, nanti dia bakal jadi bulatnya sempurna atau perseginya sempurna gitu. Di dalam rectangle di sini ada namanya polygon. Nah, polygon ini adalah persegi 6. Ini persegi 6 ya. Gitu. Nah, kalau kita klik 2 kali gimana? Klik 2 kali bisa. Nah, klik 2 kali untuk perseginya bisa kita rubah, bisa persegi 5 atau persegi 4, 8, 9, 10 gitu. Nah, ini saya coba 11 deh. Nah, jadi buat 11 kayak gini itu perseginya dengan cara klik 2 kali. Ya, klik 2 kali di sembarang tempat aja boleh. Klik 2 kali dengan cara klik kiri di keyboard gitu. Ini tinggal kita turunin seperti itu. Terus di dalam rectangle di sini ada star. Nah, untuk star juga sama. Ya, kalau star kan dia bintang 5 ya gitu. Bintangnya sudutnya 5 gitu maksudnya. Bukan bintang 5. Ini sama aja dengan klik kiri 2 kali. Nah, di sini bisa kita rubah. Mau 8 misalnya untuk sudutnya, dia bakal jadi 8 seperti itu. Tuh. Nah, kita bahas ke direct selection tool lagi. Ya, kita bahas ke direct selection tool. Nah, di dalam direct selection tool ini bisa kita rubah. Tuh. Itu bisa kita tarik. Gitu. Oke, terus kita lanjut ke brush. Nah, untuk brush sendiri ini gunanya untuk memberikan garis atau warna. Ini paintbrush ini mempunyai shortcutnya B. Jadi kalau kita tekan di keyboardnya B, dia bakal berubah menjadi brush seperti ini gitu. Jadi contohnya awalnya seperti ini ya. Terus kita tekan B di keyboard, dia akan jadi seperti ini. Nah, untuk paintbrush ini memiliki fungsi untuk membuat objek dengan bentuk atau efek dari kayak goresan kuas seperti itu. Dengan menggunakan tools ini kita dapat membuat berbagai macam bentuk atau objek. Jadi contoh kalau kita pilih brush, di sini kita bisa pilih tuh seperti itu. Nah, ini bisa kalian coba-coba nanti ya. Gitu. Terus lagi ada pensil sama. Tuh. Tapi kalau pensil dia lebih tipis gitu kan, lebih halus gitu, seperti pensil biasa. Terus ada lagi teks di sini ada namanya type tool atau shortcutnya T di keyboard. Nah, ini fungsinya untuk membuat teks. Jadi di sini kita pilih untuk teksnya. Tuh, ini klik. Nah, di sini ada lorem ipsum, jadi kita rubah aja teksnya, langsung klik aja. Misalnya ini adalah contoh misal. Nah, gitu. Ini untuk membuat teks. Ini kalau kita ke mouse-nya ini, kursornya kita ke sudutnya ini bisa kita perbesar juga perkecil. Nah, kalau mau presisi tekan shift di keyboard. Gitu. Ya kan? Terus kalau mau kita panjangin di sini bisa, tergantung dengan desain kita dan kebutuhan kita aja.
Nah, terus lagi ada di dalam tipe tool di sini ada namanya tipe on pad tool. Jadi teksnya ini bakal mengikuti sebuah garis. Jadi contoh seperti ini. Ini ada sebuah garis, saya buat garis lengkungan. Nah, untuk membuat garis lengkungan. Nah, nanti kalau kita pilih yang ini ya, tipe on pad tool ini, nanti dia teksnya akan mengikuti bentuk dari sebuah garisnya. Jadi contoh, kita blok, terus kita pilih ini. Tuh, tinggal klik, terus diklik aja ininya garisnya. Nah, jadi nanti bakal jadi seperti ini gitu. Ini untuk teksnya bisa kita rubah kok ya. Bisa kita rubah dengan keinginan kita. Jadi kira-kira seperti itu. Terus ada lagi vertikal. Nah, di sini kalau kita pengen buat tulisan dari atas ke bawah gitu. Jadi ini adalah contoh. Nah, ini nanti teksnya akan seperti ini dari vertikal ya, dari atas ke bawah gitu. Terus ada lagi namanya rotate atau shortcutnya R di keyboard. Nah, ini fungsinya apa? Oh, ini fungsinya untuk memutar sebuah objek gitu. Klik, jadi pilih rotate. Ini bisa kita putar-putar nih tuh. Gitu. Tergantung dengan kebutuhan kita. Gitu. Nah, terus untuk di rotate ini ada namanya skala atau S di keyboard. Nah, untuk skala ini bisa kita besarin ya. Tuh, seperti itu. Ini contohnya. Terus lagi ada namanya reflect. Nah, di sini kalau mau misalnya ada gambar atau teks yang mau kita balik. Nah, jadi nanti kalau dibalik dia seperti ini. Jadi hanya kan aturan ke arahnya ke kanan, tapi kalau kita pilih reflect, dia bakal baliknya ke kiri. Jadi dia lawan arah seperti itu. Nah, nanti jadinya kayak gini. Tuh, jadi teks atau gambarnya nanti bakalan berubah. Terus ada lagi namanya shear tuh. Nah, di sini fungsinya untuk kita memiringkan sebuah objek gitu. Kita piringin gitu kan bisa. Tergantung dengan tergantung dengan kebutuhan kita aja. Terus lagi ada namanya eraser. Eraser ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menghapus gitu. Tapi di sini harus kita seleksi dulu objeknya. Pilih eraser baru bisa kita hapus gitu. Terus ada lagi crease tool. Nah, crease tool ini fungsinya untuk apa? Untuk memotong gitu kan. Untuk memotong sebuah garis. Nah, di sini bisa kita potong garisnya dengan cara tekan ini shortcutnya C di keyboard atau tekan tombol C di keyboard gitu. Terus ada lagi namanya shape builder tool atau Shift M. Shortcutnya tekan Shift dulu lalu tekan tombol M di keyboard. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk membuat sebuah objek atau menggabungkan sebuah objek. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kita buat sebuah objek dulu. Nah, ini saya buat oval 2. Warnanya saya bedakan ya. Satunya warnanya kuning dan satunya warnanya hitam. Nah, di sini kita seleksi dua objeknya, terus kita pilih shape builder tool atau Shift M di keyboard. Nah, di sini kita bisa pilih nih objeknya nih.
bisa kita pisah-pisah. Misalnya yang ini saya klik, terus ini lagi yang ini saya klik. Nah, ini bisa kita pisah, klik gitu. Nah, seperti itu ya fungsinya ya. Terus lagi ada namanya gradient. Nah, gradient ini difungsikan untuk membuat dua warna atau lebih dalam satu objek gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini gradient. Untuk merubah warnanya kita klik aja 2 kali. Tuh, klik 2 kali. Di sini misalnya warnanya warna merah. Kita padukan dengan di sini ya. Kita padukan dengan warna kuning misalnya. Jadi seperti ini. Gitu. Paham ya? Nah, terus lagi ada namanya mesh. Nah, mesh atau shortcutnya ini U di keyboard ya. Shortcutnya U ini fungsinya untuk membuat sebuah objek ya. Jadi objeknya ini bakal kita rubah dari bentuk asalnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini bakal kita rubah. Nah, ini juga bakal kita tarik seperti ini bisa kayak gini. Terus yang ini juga kita tarik gitu. Ini bisa dengan cara mesh, kita mesh gitu. Untuk pewarnaan di mesh juga gimana? Untuk pewarnaan di mesh juga bisa klik 2 kali aja, tinggal pilih apa? Tinggal pilih meshnya. Di sini klik. Terus di sini kita yang kotak kecil ini ya, bagian bawah ini untuk memilih warna. Nah, warnanya misalnya kita jadikan kuning. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, kuning atau putih deh. Nah, gitu. Gitu. Kurang lebih meshnya seperti ini. Terus lagi ada namanya airdrop. Nah, airdrop ini fungsinya untuk memberikan warna di suatu objek tapi dengan memilih warna dari objek lain. Ini contohnya kita pilih warna kuning, terus kita taruh di sini ya, klik gitu. Seperti itu ya. Jadi kita klik dari sini ke sini. Nah, ini bakal saya kasih contoh. Jadi ada 2 objek, yang satu warna kuning, yang ini saya kasih warna merah misalnya. Gitu. Nah, kita pilih airdrop, klik, terus kita klik di sini. Nah, jadi dia jadi warna kuning. Jadi klik dulu objeknya yang mau kita rubah di sini, lalu kita ambil warna dari objek lain, klik gitu, seperti itu ya. Terus ada lagi namanya weight tool atau shift W. Nah, di sini gunanya untuk apa? Ini untuk menumpulkan suatu garis. Jadi contohnya kita buat garis dulu ya. Nah, kita buat garis, terus di sini kita pertebal dengan di properti sini kita pertebal struknya gitu. Oke, terus kita pilih yang width tool ini seperti ini ya, klik. Nah, yang ini klik 2 kali di sini di ujung atau boleh juga di pertengahan ya. Kalau ini saya pilih di pertengahan deh. Klik 2 kali terus kita oke aja. Nah, nanti muncul kan garis di tengah ini, kita kecilin tuh. Atau mau kita besarin seperti itu. Oke, ini kita bahas tentang toolbox. Ada beberapa tools lagi yang belum kita bahas, tapi untuk basicnya ya ini ya, dari selection tool, terus direct selection tool,
lalu ada pen tool, terus ada kurva sampai ke di sini untuk width tool. Untuk selanjutnya bakal kita bahas di video selanjutnya gitu. Terima kasih, jangan lupa dukungannya dengan cara like video ini. Terus kalau memang ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Nah, untuk dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, jangan lupa di subscribe ya, di share bila bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.